Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 21, ketika Kenshin hadir, ia yang tak sengaja, diajak Iwan ke rumahnya Kaori, untuk mengembalikan cincin. Kaori yang tak mengira, saat ia dijodohkan ayahnya, untuk berkenalan dengan seorang pria. Malah di malam itu, ia kedatangan tamu lagi, yang tak disangka sebelumnya. Tak diundang pula, tiba-tiba datang ke sini. Kaori pun terkaget dibuatnya. Meskipun demikian, ia nampaknya senang. Anginnya pun jadi berubah arah. Kaori yang tadinya hatinya merasa tak suka, kini nampak ceria. Bahkan dirinya malah memaksa Kenshin untuk masuk ke rumah. Meskipun ia tahu di rumahnya ada tamu. Kemudian Kenshin pun bilang, ia bicara ke Kaori, "Aku tunggu Iwan dulu ya Mbak. Entar baru masuk." Kaori pun mengiyakan. Lalu di sela itu, karena hampir 10 menit di luar, Kaori pun dipanggil mamanya. "Kaori, ayo masuk ke dalam. Ditunggu tamu ini. Emang kamu menemui siapa?" Kaori pun menjawab, "Baik Ma, entar habis gini." Kaori masuk. Lalu Kaori pun bilang, "Ayo Mas Kenshin ke rumah aja. Entar Mas Iwan kan ikut juga." Kenshin menjawabnya, "Entar Mbak Kaori, aku duduk di sini aja." Sambil menunggu Iwan. Mendengar hal itu, Kaori pun bilang, "Ya udah tapi Mas Kenshin jangan pulang ya. Aku tak masuk bentar bikin minuman." Kenshin mengiyakan. Lalu Kaori pun berjalan. Ia masuk ke dalam rumah. Kemudian ia ditanya mamanya, "Kaori, siapa tamu di luar? Kok enggak kamu suruh masuk?" Kaori menjawabnya, "Itu mah temannya Mas Iwan, yang bulan kemarin ke sini, untuk bantu bersihin rumah." Mamanya pun bicara, "Oh itu Iwan, yang kerja cleaning service di kantormu. Emang kamu suruh ke sini lagi? Untuk apa Kaori? Tapi orangnya kok beda?" Kaori menjawabnya, "Kalau Mas Iwan lagi beli rokok mah di luar. Yang itu temannya." Mamanya pun bertanya, "Temannya Iwan maksudmu? Kerja cleaning service juga?" Kaori menyahutnya, "Iya mah kerjanya sama." Mamanya pun bertanya lagi, "Terus kalau gitu, kamu akan menyuruh bersihin apa di sini?" Kaori menjawab, "Kaori nggak menyuruh Ma. Itu tadi Mas Iwan datang untuk ngembaliin cincin Kaori Ma, yang hilang minggu lalu. Ini cincinnya." Kaori menunjukkan cincin itu ke mamanya. Mamanya pun melihat. Beliau lalu bilang, "Oh ya itu kan emang milikmu. Kalau gitu suruh masuk Kaori. Kamu entar berikan uang." Kaori pun mengiyakan. Di saat itu si Alex dalam hatinya bicara, "Oh itu hanya cleaning service. Gua kira siapa?" Alex pun tak memperhitungkan akan keberadaan orang di luar. Setelah menunggu sejenak, akhirnya Iwan pun datang. Ia bicara, "Sorry bro, agak lama gua beli rokok. Habis yang jual minta bantu gua betulin pintu tokonya, yang gak bisa menutup. Sandalnya masuk terjepit. Gua yang ambilin. Ya lumayan bro. Gua gak diperkenankan bayar. Dapat rokok gratisan." Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin demikian. Lalu Iwan melanjutkan bicara. Ia bertanya, "Bro, ngomong-ngomong, lu kok sudah masuk halaman sini? Apa Mbak Kaori udah keluar menemui kamu?" Kenshin menjawabnya, "Sudah Wan dari tadi. Cincinnya pun udah aku berikan." Iwan menyahut, "Lu beneran nih bro, udah kasihkan itu? Waduh sayang banget kalau gitu. Momennya nggak difoto. Kan entar bisa buat kenangan. Kayak akan melamar." Hahaha. Iwan tertawa menggoda Kenshin. Di saat itu Kaori pun keluar. Dan langsung saja memanggil, "Ayo ayo Mas Iwan, masuk ke sini." Iwan dan Kenshin mendengarnya. Lalu si Iwan bicara, "Ayo bro kita jalan." Itu Mbak Kaori memanggil. Dan akhirnya, Iwan dan Kenshin, mereka pun akan masuk ke rumahnya Kaori. Saat ada di dalam, keduanya pun langsung melihat ada pria yang lain. Kenshin dan Iwan berdiri hingga beberapa saat, sampai mamanya Kaori bicara, "Ayo Mas silahkan duduk." Kaori sendiri saat itu masuk ke dapur. Ia mengambil minuman. Si Alex dan ayahnya, mereka melihat tamu, 2 orang pria yang datang, yang penampilannya biasa saja, apalagi tadi katanya, pekerjaannya cleaning service. Si Alex pun percaya diri tentang posisinya saat ini, gak mungkin disamai. Bahkan ia berpikir, Kaori gak bakalan pindah hati. Kemudian, Kenshin dan Iwan, yang duduk di tempatnya, yang bukan di ruang tamu utama, seperti si Alex dan ayahnya. Di saat itu,
Kaori terlihat sudah keluar. Ia sambil membawa minuman. Wajahnya dilihat mamanya, seperti nampak senang. Kaori lalu menghampiri dua tamu yang baru tiba. Kemudian ia bilang, "Ayo Mas Kenshin, ini diminum ya." Mas Iwan juga. Mamanya pun memperhatikan. Sampai saat itu beliau belum tahu, terutama tentang Kenshin. Lalu Kaori pun, ia belum kembali juga, untuk menemui si Alex. Bahkan ia malah bicara ke Iwan. "Mas Iwan makasih ya, udah menemukan cincin saya, untung nggak jadi hilang." Kaori lalu memberikan uang ke Iwan. "Ini Mas Iwan tanda terima kasih saya." Iwan pun menolaknya. "Nggak usah mbak, saya nggak bermaksud minta imbalan. Benar-benar itu hanya ingin mengembalikan." Saat pemberian itu, si Alex pun melihatnya. Dalam benaknya berkata, "Pekerja biasa aja pakai nolak segala. Segan-segan entar mau juga. Tujuannya aja dapat nama. Tentu saja ingin uang. Pakai malu-malu. Kayak orang kaya aja." Si Alex memandang sebelah mata. Tentang Iwan yang bicara menolak. Namun Kaori, dirinya selalu memaksa. "Ayo Mas Iwan jangan gitu. Diterima aja. Ini mama yang minta." Mamanya Kaori pun lalu bicara. "Ayo Mas nggak apa. Itu nggak seberapa. Jangan malu-malu di sini." Dikarenakan hal itu, akhirnya Iwan menerimanya. Si Alex pun, dalam hatinya bicara. Ia membenarkan perkiraannya, yang menyebut seperti sebelumnya. Segan-segan mau juga. Si Alex pun jadi sinis ke Iwan. Namun ia tak bicara dengan terang. Hanya menyimpan di benaknya. Kemudian Kenshin, ia bicara ke Kaori. "Bah kalau gitu kami pulang dulu ya. Khawatir mengganggu. Banyak kan ada tamu di sini." Kaori menjawab, "Kok gitu sih masnya? Tergesa-gesa sekali. Aku nggak suka dengarnya. Emang siapa yang bilang? Itu kan tamunya ayah." Di sela hal tersebut, mamanya pun menghampiri. Beliau bilang ke Kaori. Terdengar pula oleh Kenshin dan Iwan. Mamanya itu bicara agak pelan. "Kaori, kamu temui dulu ya Mas Alex itu. Jangan dibiarkan saja menunggu. Itu kan kesini mau menemui kamu. Jangan bikin malu ayah Kaori." Kaori pun menjawab, "Iya Ma." Kaori mengerti. Mamanya itu pun lalu bicara lagi. "Oh ya Mas berdua sini duduk sama kita." Kenshin dan Iwan disuruh pindah duduknya dekat ke tempat ayahnya Kaori. Mamanya Kaori pun bilang, "Ayo Mas silahkan. Nggak apa jangan malu-malu." Mamanya Kaori itu bermaksud, agar putrinya bisa dekat dengan si Alex. Makanya beliau pun mencoba mengalihkan perhatian. Biar Kaori menemui satu tamu saja. Kemudian Kenshin pun berpindah tempat duduknya. Ia mendekati ayahnya Kaori dan temannya. Mamanya Kaori pun juga ada di situ. Kenshin dan Iwan tentu saja merasa agak segan. Mereka pun hanya diam. Di sela itu terdengar pembicaraan antara ayahnya Kaori dengan temannya. Sekedar diketahui, ayahnya Kaori bekerja di perusahaan yang lain, yang beda dengan putrinya. Pak Henry kemudian bicara pada temannya itu. "Oh ya Jun, kalau perusahaanmu gimana Jun? Apa sudah berkembang besar?" Junedi temannya Pak Henry menjawab. "Ya seperti itu Henry. Kadang omsetnya naik, kadang pula rugi. Ya kita harus pandai menyiasati keadaan ekonomi seperti ini." Lalu Pak Junedi ganti bertanya, "Kalau di tempat kamu bekerja gimana Hen?" Pak Henry menjawabnya, "Masih stabil Jun. Bahkan makin naik." Maklum Jun, perusahaan itu memang gak berjalan sendiri, ditopang oleh dana yang besar. Junedi temannya pun bicara, "Emang pemiliknya itu orang yang terkenal Hen? Kalau nggak salah namanya Pak Bill Gates." Pak Henry pun menjawabnya, "Iya Jun itu benar, tapi informasi tentang beliau masih begitu terbatas. Yang datang di perusahaan pun hanya orang kepercayaannya. Jadinya kita ini sangat jarang melihatnya, apalagi tentang keluarganya. Kita pun nggak mengetahui." Junedi temannya Pak Henry menyahutnya, "Ya jelas Hen, orang kaya itu biasanya ada yang rahasia, kan menyangkut keamanan dan harta. Apalagi perusahaannya banyak." Pak Henry pun mengerti. Kenshin yang di situ, dirinya mendengar semua. Yang dimaksud itu adalah ayahnya. Kenshin pun hanya diam saja. Ia tak bercerita tentang dirinya. Di tengah itu mamanya Kaori bertanya. Beliau itu rupanya hanya sekedar saja membuka percakapan. Mamanya Kaori bicara ke Kenshin. "Kalau masnya ini juga sama ya kerjanya dengan Mas Iwan ini?" Kenshin menjawabnya, "Iya benar itu tante. Saya juga kerja cleaning service."
Pak Henry dan Pak Junedi pun melihatnya. Melihat Kenshin yang di dekat mereka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.